Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat semua ya, nak? Oke, habis istirahat, habis pelajaran fisika, lanjut olahraga, ya. Kalian juga udah secara fisik sudah selesai olahraganya. Sekarang lanjut belajar sejarah. Tapi sebelum kita belajar, kita baca doa dulu supaya hari ini lebih berkah, ilmu yang diterima bermanfaat di kemudian hari. Bibarakatil Al-Fatihah. Amin amin ya alamin. Terima kasih. Selanjutnya berusahakan absen ya. Seperti biasa seharusnya ada 30-an, tapi ini kayaknya kurang satu ya. Yang belum ada Fani. Ada yang tahu Fani di mana? Sinyal dulu Bu katanya. Oke. Izin bukan. Oke. Terima kasih informasinya Eli dan Dani ya. Oke. Supaya tidak memakan banyak waktu, untuk kali ini kalian siap ya untuk belajar sejarah? Siap, oke. Kalau supaya lebih semangat lagi, kita bernyanyi dulu ya. Jadi kalau misalnya Bu Riz bilang, kalau kau suka hati belajar sejarah, tepuk tangan, oke? Siap. Coba ya. Kalau kau suka hati belajar sejarah, kalau kau suka hati belajar sejarah. Oke, terima kasih untuk kekompakannya. Ya, udah semangat lagi ya belajar sejarahnya ya. Oke, anak-anak. Sebelumnya berusaha akan mempresentasikan kita hari ini belajar apa sih. Nah, kelihatan di layar kalian PowerPoint saya? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Oke. Itu gambar apa sih, Bu? Oke, good question dari Denny. Itu gambar apa sih? Nah, tapi sebelum kita membahas terlebih, oke, aduh, I'm so sorry ya, Agus tadi ya, oke, poin plus buat Agus. Nah, anak-anak, sebelum kita membahas gambar apa itu tadi, yang perlu kalian ketahui adalah kita masih ada di KD 3.6 ya, terkait dengan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Tapi ini terakhir nih pembahasan kita di KD 3.6. Jadi diharapkan dari pembelajaran kita pada hari ini, kalian semua bisa mengetahui, mengidentifikasi bukti-bukti pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia dan menganalisis bentuk-bentuk akulturasi kebudayaan lokal dengan kebudayaan Hindu-Buddha yang bisa kita temukan hingga saat ini, gitu ya. Tadi sudah ada pertanyaan menarik dari Agus. Ini gambar apa sih? Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Itu gambar candi, Bu, Candi Borobudur sepertinya. Oke, bagus banget. Ini adalah gambar candi. Siapa sih yang nggak kenal Candi Borobudur? Ya nggak sih? Nah, jadi salah satu candi Buddha terbesar di dunia, tapi seperti yang sudah kita jelaskan atau kita belajar bersama di pekan lalu, ya kan? Jadi sekarang untuk berbicara tentang hasil-hasil pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, kemarin kita juga sudah membuatkan sebuah kelompok, ya kan? Kelompok presentasi yang sangat baik, sangat bagus. Nah, di sini sudah ada tugas-tugas kalian yang masuk, tinggal kalian presentasikan, ya kan? Sudah siap dengan presentasi? Sudah ya? Siap, Nanti Bu. Bu Riz tunjuk, karena tugas-tugasnya sudah saya jadi satu, kalian tinggal presentasi dengan baik. Gitu ya, Nak? Oke, jadi hasil presentasinya sebentar saya bukakan. Nah, ini dia hasil presentasi. Dari kelompok 1 ada Ahmad Rosadi, Denny dan Elis. Kelompok 2 ada Adit dan Eliana. Kelompok 3 ada Abdurrahman dan Fani. Untuk Fani sudah masuk? Belum ya? Oke, nggak apa-apa. Nanti yang tidak masuk hari ini akan ada tugas khusus ya.
Nah, saya lanjutkan. Untuk kelompok 4 ada Febriana, Zaidan, dan Dewi. Nah, sekarang saya minta dari kelompok 1. Coba. Ini kemarin. Bu, mana, Bu? Nggak disebutin, Bu. Oke. Agus masuk kelompok 3 ya sama Abdurrahman. Kan kalian akrab ya, sobatan ya kan? Oke. Jadi Agus masuk kelompok 3 ya. Nanti saya minta Agus untuk presentasi. Oke anak-anak, ini tadi kumpulan tugas-tugas kalian. Ini sangat bagus sekali berbicara tentang hasil-hasil akulturasi atau hasil-hasil bukti Hindu-Buddha di Indonesia. Ada beberapa aspek ya, kemarin Bu Riz minta, ada aspek aksara, ada aspek apalagi ini politik, ada aspek religi, dan terakhir aspek sosial ya. Dan masing-masing dari kalian kelompok ya sangat bekerja dengan baik sekali. Oke? Selanjutnya kita dengarkan bersama anak-anak presentasi dari kelompok 1. Silakan untuk Eis dipresentasikan hasil kelompoknya. Gimana? Ada Eis di sini? Ada ya? Ada Eis? Oke, kalau Ais nggak bisa, coba Denny. Silakan dipresentasikan hasil kelompoknya. Ini sudah ada. Boleh, Bu? Saya atau Ais, Bu? Ya, silakan dibacakan. Denny aja yang siap. Siap, Bu. Ini adalah hasil kelompok kami, kelompok 1. Bagaimana wujud pengaruh akulturasi masa Hindu-Buddha di Indonesia berupa aksara. Peninggalan Hindu-Buddha berupa aksara atau tulisan bisa dilihat dari prasasti atau batu bertulis masa kerajaan Kuta yang dikenal dengan prasasti Yupa. Ada 7 jenis dan terdapat 30 prasasti lainnya di Indonesia yang juga menggunakan bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta adalah bahasa kuno Asia Selatan yang merupakan cabang Indo-Arya dari rumpun bahasa Indo-Eropa. Bahasa ini berkembang di Asia Selatan setelah moyangnya mengalami difusi transbudaya di wilayah barat laut Asia Selatan pada zaman Perunggu. Bahasa Sanskerta adalah bahasa suci umat Hindu, Buddha, dan hanya digunakan oleh golongan Brahmana selaku golongan yang bertanggung jawab terhadap ritual keagamaan Hindu. Namun, di Indonesia bahasa Sanskerta digunakan di prasasti yang ditujukan untuk memberi informasi kepada masyarakat umum tentang suatu peristiwa di kerajaan tersebut. Sehingga dari hal ini dapat disimpulkan adanya perbedaan penggunaan Sanskerta di India dan di Indonesia. Di Indonesia semua kalangan bisa berbahasa Sanskerta pada saat itu. Itu Bu, hasil dari kerja kelompok kami. Oke, bagus sekali dari Denny ya. Lanjut ke kelompok 2. Silakan Adit. Ya Bu, soalnya bagaimana wujud pengaruh akulturasi masa Hindu-Buddha di Indonesia pada bidang politik? Jawaban kelompok kami, adanya perubahan kepemimpinan masa praksara dalam sistem ini, kelompok-kelompok kecil masyarakat bersatu dengan kepemilikan wilayah yang luas. Kepala suku yang terbaik dan terkuat berhak atas kekuasaan kerajaan. Praksara pemimpinnya ditentukan secara turun-temurun berdasarkan hak waris sesuai dengan peraturan hukum kasta. Sehingga lahir kerajaan-kerajaan seperti Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, dan kerajaan bercorak Hindu-Buddha lainnya. Intinya, pengaruh Hindu-Buddha di bidang politik adalah perubahan sistem kesukuan menjadi kerajaan, dan sistem primus inter pares menjadi sistem keturunan, Bu. Oke, baik sekali untuk 2 kelompok presentasi yang sudah disampaikan. Terima kasih untuk Adit dan Denny ya. Coba mari kita lihat apa aja sih di antara kebudayaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia selain apa yang sudah disampaikan Denny dan Adit. Ya, perhatikan presentasi berikut ini. Cekidot. Nah, ya, sebagai penguatan anak-anak, selain tadi aksara dan juga apa tadi yang disampaikan sama Adit tentang
politik ya, tentang Politik, pemerintahan juga ada di seni bangunan. Tadi sudah saya sampaikan, sudah Budi sampaikan di awal, ada bangunan berupa candi. Candi ya, ini sebuah peninggalan masa Hindu-Buddha yang ikonik banget. Candi berasal dari kata Candika Graha yang artinya adalah rumah bagi Dewi Durga. Nah, uniknya kalau kita lihat dari sisi akulturasi, candi di Indonesia fungsinya sedikit berbeda dengan candi yang ada di Hindu. Kalau di di India maksud Bu Riris. Jadi kalau misalnya di India sana, fungsi candi itu sebagai tempat persembahan saja, maka di Indonesia juga digunakan sebagai makam raja-raja yang terkenal. Hanya raja yang dimakamkan dalam bentuk candi ya, selain itu tidak. Ya, terus ada seni rupa. Ini tadi sudah dibahas sama Denny ya, dan sistem pemerintahannya juga. Tadi bagus sekali apa yang dikatakan Adit, ada perubahan dari masa praaksara ke masa Hindu-Buddha ya. Jadi dari sistem primus inter pares berubah menjadi sistem kerajaan. Dan yang paling penting adalah di sini ya saya tambahkan, dalam masa pemerintahan Hindu-Buddha itu ada yang namanya konsep pendeta ratu atau kultus dewa raja ya. Jadi kultus dewa raja ini bagaimana seorang raja juga dianggap sebagai dewa sehingga dia powernya secara diplomatik, secara secara politik itu sudah tidak bisa terbantahkan lagi, gitu ya. Nah itu tadi beberapa peninggalan Hindu-Buddha terkait yang ada di Indonesia yang bisa kita lihat sampai detik ini. Nah untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, coba saya minta di antara kalian untuk memberi kesimpulan. Coba Zaidan bisa memberikan kesimpulan pada pertemuan kita pada hari ini. Baik, Bu. Ya, teman-teman begini. Jadi Hindu-Buddha banyak memberikan sebuah peninggalan ya, meninggalkan sebuah peninggalan ya, banyak sekali yang bisa kita nikmati sampai saat ini, yaitu salah satunya candi. Di mana candi di Indonesia sama di India katanya Bu Riz tadi berbeda fungsi ya. Kalau di India tadi apa Bu, saya lupa Bu. Kalau di India itu fungsinya hanya sebagai tempat kuil. Oke, itu tadi kesimpulan yang baik dari Zaidan. Sekarang Bu Riz minta satu lagi ya untuk menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini. Tadi saya lihat Agus banyak banget ya apa yang dikerjakan, tapi mudah-mudahan Agus fokus sama apa yang Bu Riz jelaskan ya. Coba sekarang saya minta Agus buat kesimpulan pada pertemuan kita kali ini terkait dengan Hindu-Buddha di Indonesia. Hasil kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Silakan Agus. Ya Bu, makasih. Kalau menurut Agus Bu ya, pembelajaran kita kali ini peninggalan Hindu-Buddha itu ada yang berupa bangunan, ada yang berupa tradisi, tapi lebih banyaknya berupa fisik Bu ya, bangunan seperti candi, ada juga seperti stupa. Kalau yang non fisiknya mungkin tradisi-tradisi seperti menghitung bintang misalkan, atau penanggalan-penanggalan. Paling itu aja sih Bu yang Agus pahami tadi ketika pembelajaran. Nggak banyak ya Bu ya. Bener nggak Bu? Oke ya, jadi bagus sekali Agus, ternyata kamu juga mendengarkan ya, walaupun kamu banyak sekali tadi, kalau Bu Riz lihat saat Bu Riz memberikan penjelasan, kamu banyak sekali aktivitasnya. Oke, nggak apa-apa, ternyata Agus juga mendengarkan. Terkait dengan hasil kebudayaan fisik non-fisik ya, tadi sudah disebutkan sama Agus, ada tradisi, ada tari-tarian, ada lagu-lagu mungkin ya, dan juga fisiknya ada candi, ada gapura, ada prasasti, dan lain sebagainya. Oke, itu tadi anak-anak, bagus sekali 2 kesimpulan dari teman-teman kalian, Agus dan Zaidan. Dan untuk pertemuan kali ini, Bu Riz ada kabar gembira, yaitu tidak ada tugas ya
untuk KD 3.6. Semuanya pembelajaran kita selesaikan pada pertemuan kali ini. Tapi pertemuan minggu depan, saya minta tolong kamu juga sudah harus membaca tentang KD 3.7 terkait Islam di Indonesia. Siap untuk materi berikutnya? Siap ya. Oke, jadi itu dipelajari dengan baik. Dan satu lagi sebelum saya mengakhiri pertemuan kita kali ini, tetap jaga protokol kesehatan, sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah, dan yang paling penting, semoga kita mendapatkan manfaatnya kegiatan di hari ini untuk di masa depan. Amin. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.